Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Apakah Aku Sudah Melihat? Yang berdasarkan pada Injil Markus bab 10 ayat 51 dan 52a. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika sedang membaca dan merefleksikan perikop Injil hari ini, saya teringat pada pengalamanku di masa lalu. Aku bertemu dengan seorang yang buta, seperti Bartimeus yang bertemu dengan Tuhan Yesus. Markus, nama kakek yang buta itu, adalah seorang yang rajin ke gereja parokiku setiap hari Minggu. Bukan sebuah kebetulan saya berjumpa dengan beliau yang sedang berjalan dengan tongkat di tangan menyusuri jalan ke gereja. Saya hanya heran saja. Beliau tidak pernah tersesat dan sampai di gereja tepat waktu untuk ikut merayakan Ekaristi Kudus. Saya berjalan berdampingan dengannya dan bertanya, "Kakek mau kemana?" Meskipun saya sudah tahu arah perjalanannya, "Ke gereja." Jawabnya singkat, "Untuk apa, kek?" "Bertemu dengan Yesus dan menerima komuni," jawabnya. Yang menarik dari percakapanku dengan beliau ketika berkata, "Sekalipun saya tidak bisa melihat dengan mataku, aku sudah berjumpa dengan Yesus di dalam hatiku. Dia sangat mengasihi aku. Dan aku yang melihat dengan mataku, mengapa aku tidak melihat Yesus yang sedang berjalan bersamaku dalam diri kakek yang buta ini?" Almarhum Markus menyentak hatiku dan aku berkata, "Tuhan, jangan butakan hatiku sekalipun aku melek mataku." Saudara-saudariku terkasih, hari ini kita mendengar Bartimeus yang ingin bertemu dengan Yesus. Ia berseru-seru, "Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku." Mendengar hal itu, Tuhan Yesus menyuruh orang memanggilnya. Dan ia pun bertanya kepada orang buta itu, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Orang yang buta itu pun berkata kepada Yesus, katanya, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Permintaan yang paling diinginkannya. Ia tidak minta harta. Ia tidak minta pangkat dan kedudukan. Ia hanya ingin melihat. Melihat apa? Ia ingin melihat Yesus, Anak Daud, yang berbelas kasihan kepadanya. Tuhan Yesus berkenan pada permintaannya itu. Katanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya.
Apakah ia berterima kasih pada Yesus? Tidak dikatakan apa-apa, tetapi ia mengikuti Yesus dan menyertai perjalanan Yesus selanjutnya. Saudara-saudari terkasih, Bartimeus yang buta itu sekarang sudah melihat. Ia melihat Tuhan yang telah memelekkan matanya. Ia sangat berterima kasih dan ia tidak ingin jauh-jauh dari sosok baik yang telah membuat hidupnya berwarna dan normal seperti orang kebanyakan. Ia mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Ia ingin mengalami Yesus lebih dekat dan lebih lama lagi. Yesus menjadi sosok yang telah mempesona dan mengubah hidupnya menjadi manusia yang sempurna. Yesus menjadi pribadi yang sangat mewarnai hidupnya dan dia tidak ingin melepaskan dia dari hidupnya. Keputusannya mengikut Yesus selamanya. Suatu pengalaman yang tidak bisa dirasakan orang-orang yang tidak buta seperti kita. Persisnya bagaimana? Hanya Bartimeus yang bisa mengalami dengan baik dan dia telah membuat keputusan. Aku harus melihat dia setiap hari dalam hidupku. Satu-satunya jalan mengikuti dia sedekat mungkin. Mungkin di antara kita mempunyai sahabat, teman, atau saudara yang saat ini sedang mengalami kebutaan. Perhatikan, mereka biasanya memiliki keistimewaan, entah dalam bermusik, berketerampilan, dan macam-macam lainnya. Mereka dikarunia sesuatu yang istimewa. Mereka memang buta, tetapi mereka memiliki kepekaan tingkat dewa yang tidak dimiliki sembarang orang. Jadi, kalau Bartimeus membuat keputusan mengikuti Yesus setelah tidak buta lagi, itulah keputusan yang tepat dan benar. Saudara-saudari terkasih, bukankah kita ini adalah orang-orang yang berbahagia? Kita bisa melihat indahnya alam di sekitar kita. Kita bisa melihat aneka bangunan yang ada di sekitar kita. Kita bisa melihat orang-orang yang kita kasihi berada di sekitar kita. Namun, pertanyaannya, apakah kita pernah bersyukur dengan indera penglihatan yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita? Apakah kita juga melihat kehadiran Tuhan di sekitar kita? Mereka yang kelaparan, yang kehausan, yang kesepian, yang disingkirkan, yang hidup dalam kemiskinan. Sudahkah kita melihat mereka? Apa yang sudah kita buat untuk mereka? Bukankah Tuhan Yesus pernah berfirman, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Apa kita melihat Yesus, anak Daud, dalam diri orang-orang yang malang itu? Judul renungan kita hari ini, apakah aku sudah melihat? Melihat apa? Melihat siapa? Kita bersyukur atas mujizat yang dialami Bartimeus yang bisa melihat kembali. Tetapi marilah kita juga bersyukur karena karunia bisa melihat
supaya kita juga menemukan Yesus dalam diri saudara-saudari kita yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang kita. Berbahagialah matamu yang melihat apa yang dirindukan oleh para nabi. Lihatlah Yesus yang hadir dalam diri sesamamu yang menderita, yang ada di sekitar kita. Apakah aku melihat dan memiliki kepedulian akan saudara-saudariku yang menderita? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, tambahkanlah rasa syukur kami atas karunia penglihatan yang kami terima daripadamu. Bantulah kami untuk menemukan Yesus dalam diri sesama yang menderita dan peduli kepada mereka. Demi Kristus, Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.